Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Ikhlas Lukusna dengan nomor NIM 1916787 dari kelas 4C dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang anestesi. Anestesi menurut Sabiston pada tahun 2011 yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Anestesi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah obat yang dapat menimbulkan anestesi, yaitu suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di sistem syaraf pusat yang bersifat reversibel, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan sehingga lebih mirip dengan keadaan pingsan. Anestesi umum dapat diberikan dengan dua cara, yang pertama adalah inhalasi dan yang kedua adalah intravena. Pada inhalasi, contoh obatnya ada halotan, desfluran, enfluran, isofluran. Dan pada intravena contoh obatnya ada tiopental, midazolam, diazepam, dan ketamin. Untuk mekanisme kerja dari anestesi umum inhalasi yaitu bekerja secara spontan menekan dan membangkitkan aktivitas neuron berbagai area di dalam otak. Untuk mendapatkan reaksi yang secepat-cepatnya, obat ini pada permulaan harus diberikan dalam dosis yang tinggi, yang kemudian diturunkan sampai hanya sekedar memelihara keseimbangan antara pemberian dan pengeluaran. Mekanisme kerja untuk intravena, secara umum mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa anestesi umum di bawah pengaruh sistem syaraf pusat. Indikasi dari anestesi umum digunakan untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan yang lebih panjang. Misalnya, pada kasus bedah jantung, pengangkatan empedu, dan lain-lain. Untuk kontraindikasi dari anestesi umum, yang pertama pada jantung, hindari pemakaian obat yang menurunkan aliran darah. Yang kedua pada hepar, hindari obat yang toksik terhadap hepar. Yang ketiga pada ginjal, hindari atau seminim mungkin pemakaian obat yang diekskresi melalui ginjal. Yang keempat, paru-paru, hindari pemakaian obat yang menaikkan sekresi dalam paru. Yang kelima pada endokrin, hindari pemakaian obat yang merangsang susunan syaraf simpatis pada diabetes penyakit Bezdal. Efek samping dari anestesi umum yang pertama mengiritasi aliran udara, menyebabkan batuk. Yang kedua ada nyeri tenggorokan. Yang ketiga perasaan lelah dan bingung selama beberapa hari. Yang keempat merusak hati dan ginjal, terutama senyawa klor. Yang kelima ada sakit kepala. Dan yang keenam timbul perasaan kedinginan atau menggigil pasca bedah. Anestesi lokal adalah obat yang apabila diberikan secara lokal dalam kadar yang cukup dapat menghambat hantaran impuls pada syaraf yang dikenai oleh obat tersebut, dan obat ini bekerja tanpa mempengaruhi kesadaran. Penggolongan dari anestesi lokal ada dua, yaitu senyawa amida dan senyawa ester. Pada senyawa amida contoh obatnya ada lidokain, bupivacain, mepivakain, dan prilokain. Dan pada senyawa ester contoh obatnya ada kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Indikasi dari anestesi lokal yang pertama ada untuk keperluan penambalan gigi, untuk keperluan operasi pengambilan infection, dan untuk pencabutan gigi. Yang keempat, untuk pembetulan rahang, baik untuk estetika atau karena kecelakaan. Kontraindikasi dari anestesi lokal yang pertama daerah yang mengalami infeksi, yang kedua pada pasien dengan kelainan pendarahan, yang ketiga adalah pada pasien yang nervous. Mekanisme kerja dari anestesi lokal yaitu terletak pada membran sel. Anestesi lokal bekerja dengan cara menghambat penurunan impuls dengan jalan menurunkan permeabilitas membran sel syaraf untuk ion natrium yang perlu bagi fungsi syaraf yang layak. Efek samping dari anestesi lokal
Yang pertama, pada sistem syaraf pusat akan terjadi ngantuk, kepala terasa ringan, gangguan visual dan pendengaran, dan kecemasan. Yang kedua, pada sistem syaraf perifer atau neurotoksisitas akan terjadi toksik terhadap jaringan syaraf. Yang ketiga, pada sistem kardiovaskular, anestesi lokal dapat berefek langsung terhadap jantung. Anestesi lokal menghambat saluran natrium jantung sehingga menekan aktivitas pacu jantung, eksitabilitas dan konduksi jantung menjadi abnormal. Yang keempat, pada darah, penumpukan metabolit otuloidin, suatu zat pengoksidasi yang mampu mengubah hemoglobin menjadi metahemoglobin. Dan ini adalah sumber yang saya gunakan. Terima kasih teman-teman, semoga materi yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.